kita bisa belajar dengan semangat. Dengan keadaan seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai teks bacaan yang tepat. Yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan tepat. Sebelum memasuki materi, Ibu mempunyai teks bacaan cerita. Ayo, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Rumahku. Rumahku adalah rumah mungil di depan musola. Rumah itu mempunyai luas sekitar 36 meter persegi. Dengan warna cat hijau muda membuat rumah itu terlihat sejuk dipandang mata. Halaman sempit di depan rumah penuh dengan tanaman yang ditanam pipa. Setiap tanaman tumbuh subur, bahkan tanaman cabai sudah berbuah banyak. Rumahku terdiri dari 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 ruang santai, dapur, dan 1 kamar mandi. Di ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alas duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Agar suasana harum, ada pewangi semprot otomatis yang terpasang di dinding. Semua barang yang ada di rumah selalu tertata rapi. Lantai keramik berwarna putih membuat rumah mungil ini menjadi nampak luas. Teks bacaan cerita, coba perhatikan benda apa saja di sekitarmu. Benda apa saja yang kalian lihat? Ada gelas, kursi, meja, buku, semua merupakan benda. Kira-kira, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda? Iya, betul. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga merupakan benda. Dapatkah kalian lihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan gelas, buku, kursi, dan meja merupakan benda mati. Apakah benda itu anak-anak? Benda merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Massa atau berat dapat diukur dengan cara ditimbang. Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Dari pekerjaan benda, cahaya dan panas merupakan bukan benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Jadi, cahaya dan panas bukanlah benda. Benda dikelompokkan menjadi berapa anak-anak? Iya, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda gas. Dan terakhir, benda cair. Contoh, benda padat, ada kursi, ada meja, ada gelas, dan lain-lain. Contoh dari benda cair seperti air minum, air cuci baju, dan lain-lain. Setelah itu ada contoh gas, yaitu termasuk balon. Karena apa? Jika balon ditusuk, akan mengeluarkan gas. Perlu juga kalian ketahui anak-anak hebat, benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya ada warna, bentuk, dan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai ukuran ada yang besar, kecil, panjang, dan pendek. Benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada persegi, segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan lain-lain. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Ada biru, ungu, hijau, dan masih banyak
Gambar di samping merupakan kelompok keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Contohnya, penggaris. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku mempunyai ukuran yang tetap, misalnya panjang suatu benda diukur dengan diameter, hasilnya 16 cm. Mengapa bisa dikatakan satuan baku anak-anak? Ya, benar, karena ukurannya tetap, yaitu 16 cm. Sedangkan tidak baku, kita dapat menggunakan hasta, menggunakan depa, menggunakan jengkal, dan yang terakhir bisa menggunakan langkah kaki sesuai ukuran kita masing-masing. Satuan baku yang dipakai penggaris. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan ya anak-anak hebat, berikut cara menggunakan penggaris. Bagaimana menggunakan alat ukur untuk mengukur suatu benda? Alat ukur yang kita gunakan kali ini adalah penggaris. Kalian semua pasti punya penggaris kan di rumah? Oke, mari kita praktikkan bagaimana cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Pertama, kita letakkan terlebih dahulu ujung pensil di angka 0. Nah, setelah itu kita perhatikan bagian ujung pensil menunjukkan ke angka berapa. Pada gambar ini menunjukkan angka 12, benar sekali. Maka panjang pensil ini adalah 12 cm. Lalu, bagaimana jika penggaris kita tidak dimulai dari angka 0? Pertama, kita letakkan pensil kita terlebih dahulu. Misalnya dimulai dari angka 5. Kemudian kita perhatikan ya, berarti bagian ujung pensil ada di angka 5. Kemudian kita perhatikan lagi, bagian ujung satunya berada pada angka berapa? Pada penggaris ini menunjukkan angka 17. Maka berapa panjang pensil tersebut? Yaitu 17 dikurangi 5. Berapa 17 dikurangi 5? 12 cm. Sama bukan antara pengukuran yang pertama dengan pengukuran yang kedua? Oke, silakan dipraktikkan. Nah, anak-anak hebat, sudah tahu cara menggunakan garis untuk mengukur? Anak-anak, pensil yang kita ukur tadi juga merupakan benda. Benda dapat terbuat berbagai macam. Ada kayu, besi, kaca, plastik, dan lain-lain. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi. Coba kalian tebak, benda apa yang terbuat dari kaca? Iya, benar. Ada gelas, kaca, dan lain-lain. Setiap benda menghasilkan suara khas yang berbeda-beda, terutama pada alat musik ritmis. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Untuk menghasilkan suara, kita bisa menggunakan benda di sekitar kita. Contohnya, gelas dan sendok, kemudian diketuk, terjadilah suara khas. Untuk menyanyikan sebuah lagu, kita bisa menyesuaikan tinggi rendahnya nada. Nah, sekarang tugas kalian membuat video menyanyikan lagu diiringi dengan pola irama sederhana yang menggunakan benda yang ada di sekitar kalian yang menghasilkan bunyi, dan sesuaikan ketukan dari lagu tersebut. Selanjutnya ada tugas lagi soal evaluasi yang nantinya dikumpulkan melalui grup WhatsApp, yaitu dengan cara difoto.
Dan jangan lupa untuk materi hari ini dicatat di buku kalian agar bisa dipelajari kembali. Nah, hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Iya, benar. Hari ini kita sudah belajar tentang mengamati benda, mengklasifikasikan benda dan non-benda, mengukur benda, dan bentuk pola irama sederhana. Dan jangan lupa mengerjakan tugas hari ini ya anak-anak. Kemudian difoto, dikirim melalui grup WhatsApp. Tetap menjaga kesehatan agar tetap semangat mengikuti pembelajaran daring seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.